bubarkan DPR. Rakyat tidak butuh DPR. Kalau ditanya apakah DPR RI layak dibubarkan, oh sangat layak, nggak ada gunanya. Disitulah sarang penjahat itu. Nggak peduli aku, apapun yang terjadi sama hidupku nggak peduli aku. Bubarkan DPR itu. Aku paling depan nanti. Bubarkan DPR dan MPR dan turunkan Sri Mulyani. Udah sebel banget lihat para tikus got di negara ini. Lihat kelakuannya si kuya-kuya itu. Gemes banget, Mak. Sumpah. Ayo seluruh rakyat Indonesia kita bersatu mengambil voting, bersuara untuk menyatakan bahwa DPR ini harus dibubarkan di Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka tidak berguna. Mereka itu mafia-mafia yang menghisap darah rakyat Indonesia. Lek duit angele koyok ngene, krungu kabar gajine anggota DPR 3 juta sedino, bajigur tenan. Kene sesasi kerja ora entuk 3 juta. Rakyate apa-apa dipajeki, sing jarene wakil rakyat malah mundak gajine rakyate tetep ra obah, ramangan sip nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan pemerintah yang menambah tunjangan rumah DPR mencapai 50 juta per bulan. Bahkan kalau ditotalkan ya semuanya gaji dan tunjangan mencapai 100 juta lebih yang didapatkan oleh anggota DPR RI. Dan ini membuat masyarakat marah sekali di saat kondisi ekonomi yang lagi susah. Belum lagi daya beli masyarakat yang melemah. Tetapi pemerintah justru mengambil keputusan yang salah. Jadi publik melihat pendapatan anggota DPR mencapai 100 juta per bulan benar-benar melukai perasaan rakyat Indonesia semua. Di saat kondisi ekonomi yang lagi carut-marut, belum lagi defisit anggaran APBN yang semakin membengkak, belum lagi pemerintah harus membayar utang jatuh tempo. Dan dikabarkan Prabowo akan menambah hutang lagi, yaitu sebesar 781,9 triliun. Terbesar sejak pandemi COVID-19. Jadi Prabowo berencana akan menarik hutang lagi. Lagi-lagi ini adalah beban rakyat Indonesia, sedangkan mereka ya di parlemen asik joget-joget menikmati yaitu tunjangan rumah yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Sehingga masyarakat maupun netizen menilai bahwa ini benar-benar mereka tidak mau berempati sama sekali kepada rakyat Indonesia yang lagi susah. Nah, netizen di sosial media membocorkan dilansir dari BBC News Indonesia. Pendapatan anggota DPR dalam sebulan, gaji pokoknya saja 4,2 juta, tunjangan melekat, tunjangan istri suami 420.000, tunjangan anak 168.000, one sidang per paket 2 juta. Ini one sidang per paket ya. Belum lagi ada sidang-sidang di luarnya, tunjangan jabatan 9.700.000, tunjangan beras atau jiwa 30.000, tunjangan PPH pasal 21 2.699.000, tunjangan lain-lain, tunjangan kehormatan 5.580.000, tunjangan komunikasi 15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi 3.750.000, bantuan listrik dan telepon 7.700.000, asisten anggota 2.250.000, tunjangan rumah 50 juta rupiah. Gila ya. Ini per bulan loh tunjangan rumah. Kalikan saja setahun. Ya, kalau ditotalkan setahun saja ya tunjangan rumah 600 jutaan. Ya seperti apa jenis rumah 600 juta tunjangan buat pejabat anggota DPR ini? Bolehlah kalau misalnya tunjangan hampir 50 juta kalau kondisi ekonomi rakyat Indonesia lagi membaik ya. Tetapi di saat kondisi Indonesia yang lagi carut-marut, utang di mana-mana membengkak lagi, tetapi rakyat Indonesia harus menanggung beban tunjangan anggota DPR 50 juta per bulan. Ini benar-benar tidak masuk akal ya. Jadi kalau ditotalkan semua di sini mencapai 104.051.000 rupiah. Sedangkan rakyat Indonesia sekarang lagi susah menjerit ya, belum lagi harga pangan dan harga bahan pokok meningkat drastis. Jadi di mana keprihatinan pemerintah? Di mana keberpihakan pemerintah terhadap rakyat Indonesia? Yang baru saya baca tadi ini baru gaji anggota DPR, belum ketua DPR-nya, wakil ketuanya tentunya lebih besar daripada gaji anggota. Dan yang lebih gila lagi ya, ternyata terbongkar gaji kepala daerah seperti anggota Dewan, Menteri, Presiden tak dikenai pajak. Gaji pejabat itu nggak dikenakan pajak. Jadi pejabat-pejabat itu nggak bayar pajak. Dan nggak hanya bupati itu, menteri-menteri anggota Dewan, Pak Prabowo sekalipun nggak bayar pajak dari penghasilan yang diterima dari APBN. Dan ini yang melukai dan menodai ketidakadilan itu. Nah, dalam perspektif ini kan kita butuh uang nih.
Tapi kan pemerintah mikirnya nggak mau narikin pajak dari oligarki, orang-orang super kaya, ya udah potong aja anggaran. Itulah yang terjadi di Pati. 59 miliar dipotong tahun ini, dan kemudian Bupati nggak ada uang, akhirnya ya itu Bupati akhirnya memajaki anaknya sendiri dengan pajak PBB. Anggaran ke daerah berkurang 269 triliun, dipangkas. Jadi kalau dibagi 500-an kabupaten kota, per kabupaten kota itu hilang duit 500-an miliar diambil oleh pemerintah pusat. Demi efisiensi dan Demi efisiensi anggaran. Nah, kemana efisiensi anggaran itu? Ya kemudian ke proyek strategis nasional yang justru juga akhirnya merusak itu. Ya sedangkan rakyat dipalakin pajak tetapi pemerintah sendiri tidak dipalakin pajak ya. Jadi pemerintah malah lebih memilih menaikkan pajak rakyatnya daripada menaikkan pendapatan negara. Sedangkan rakyat Indonesia terus diperas dan harus membiayai hidup mereka seperti anggota legislatif. Dan baru-baru ini pemerintah akan merencanakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap disesuaikan dengan daya beli. Ini kan gila. Bisa daya beli yang lagi melemah, malah iuran BPJS akan dinaikkan. Seharusnya kalau daya beli masyarakat melemah, ya diturunkan bukan dinaikkan ya. Ini benar-benar kebalik. Di pemerintah Indonesia sangat beda sekali dengan pemerintah negara tetangga seperti Malaysia. Di saat masyarakat melakukan aksi unjuk rasa, Anwar Ibrahim malah memberi subsidi dan harga BBM pun dipangkas. Tetapi sangat kebalik dengan keadaan pemerintah sekarang di Indonesia. Jadi menurut netizennya, semua kegaduhan ini berawal dari efisiensi serampangan pemerintah pusat. Kebijakan efisiensi anggaran pusat menyebabkan pemangkasan ke daerah hingga 50%, membuat daerah kehilangan sebagian pendapatannya. Makanya kita lihat kemudian daerah-daerah yang menaikkan pajak seperti PBB. Dan kejadiannya seperti di Pati yang menaikkan pajak mencapai 200%. Membuat rakyatnya melakukan unjuk rasa besar-besaran, menurunkan bupatinya dan sekarang sudah berlangsung pemakzulan. Pemerintah tetap ngotot membuat kebijakan-kebijakan dan malah membuat rakyat semakin menderita. Di sisi lain pejabat semakin tertawa dan berjoget, maka tunggulah ya kehancuran negara ini. Baik, coba kita dengar ini beberapa komentar netizen. Mentang-mentang gajinya naik malah joget-joget di ruang rapat. Nggak beretika banget sih. Pasti pada tahu kan kalau itu ditonton oleh rakyat. Pasti pada tahu kan kalau itu buang-buang waktu kerja. Ada joget-joget itu digaji negara. Nggak ada yang ngasih SP apa? Lucu ya, biasanya orang yang naik gajinya itu kelihatan hasil kerjanya. Kalau negara ini surplus, oke lah naik gaji. Ini negara lagi defisit, naik gaji kan nggak logis. Bubarkan DPR. Rakyat tidak butuh DPR. Apa kerja kalian? Dewan Perwakilan Rakyat. Apa yang kau wakili? Dari aspirasi-aspirasi kami sebagai rakyat. Apa yang kau wakili? Apakah kalian mewakili penderitaan-penderitaan rakyat? Apakah kalian mewakili jeritan-jeritan rakyat? Apakah kalian mewakili keinginan-keinginan rakyat? DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Hawa Nafsu. Oh, makan gaji sekarang 3 juta sehari. 1 bulan 100 juta. Bahkan bisa lebih kau dapatkan. Dilihat guru-guru yang sudah berjuang, memberikan kontribusi untuk bangsa, mencerdaskan bangsa dan negeri ini, ada yang masih gajinya 300.000 1 bulan. Mana hati nurani kalian? Bubarkan DPR. Bubarkan DPR. Itu yang kami harapkan sekarang. Kalau ditanya, apakah DPR RI layak dibubarkan? Oh, sangat layak. Nggak ada gunanya. Disitulah sarang penjahat itu. Disitulah semua kong kali kong itu. DPR RI. Ya, mereka bukan wakil rakyat. Mereka kumpulan-kumpulan bajingan. DPR RI itu. Kumpulan-kumpulan bajingan itu. Tengok gaji mereka berapa per bulan. Tunjangan-tunjangan segala macam. Ada mereka pikir nasib rakyat? Tidak. Hah? Joget-joget mereka kan. Dibubarkan itu DPR itu. Harusnya rakyat Indonesia membubarkan. Tinggal menunggu waktu ajanya. Menunggu komando, menunggu donatur. Ya. Nggak peduli aku. Apapun yang terjadi sama hidupku nggak peduli aku. Bubarkan DPR itu. Aku paling depan nanti. Ya. Tinggal menunggu amarah rakyat ajanya nih. Pelan-pelan meledak. Ya. Nggak ada lagi. Fungsi DPR itu untuk rakyat nggak ada lagi. Ya. Mereka hanya membuat peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka dan siapa yang memberi keuntungan kepada mereka. Ya, pejabat-pejabat pemerintah, ya. Itu aja. Rakyat nggak mereka pikiri. Mereka mendekati rakyat hanya masa-masa kampanye. Datanglah itu, masuk gorong-gorong lah itu, mulut-mulut orang-orang yang di pasar lah ini, DPR-DPR bajingan ini. Ya, penuh kepalsuan semua. Jadi kalau ada anggota DPR datang ke tempat kita, ke dapilnya, masa-masa kampanye atau ketika dia ada perlu sesuatu, ludahi aja.
Kalau aku nanti pasti kuludahi. Cakep. Ya. Ada rupanya sekarang DPR yang udah duduk itu kembali ke dapilnya, melayani masyarakat di dapilnya, bertanya atau bersilaturahmi kepada masyarakat di dapilnya. Nggak ada kan? Joget-joget semua kan? Lihat tunjangan-tunjangan DPR itu. Nggak ada otak semua itu. Hah? Apa mau kalian penjarakan aku? Main. Tai kucing semua. Ya. Suruh. Main. Aku udah gila, udah gelap aku. Ya. Pokoknya siapa yang mau menangkap aku, tangkap. Tapi ya aku pasti melawan. Aku nggak ada salah. Aku mengkritik orang-orang yang harusnya bekerja untuk rakyat. Nah, kalian dipekerjakan rakyat, gaji kalian dari rakyat, tapi lupa diri kalian para bajingan. Ya, DPR, menteri-menteri, ya, semuanya itu pemerintah, lupa diri kalian semua. Kalian digaji rakyat kalian, tapi rakyat yang kalian injak-injak, kalian zolimi. Lupa diri kalian semua. Posisi saya pegang saat ini. Anda dapat gaji dari situ atau tidak? Menurut Undang-Undang Keuangan Negara saya tidak boleh menerima gaji lebih dari 1. Nah, namun ini ada triknya juga kalau orang mengatakan gaji itu tidak, honor boleh. Sakit hati nggak dengernya. Kita bayar pajak hasil dari keringat campur air mata. Negara menggaji dengan serius, tapi mereka kerjanya main-main. Ini contohnya. Nih, realisasi APBN. Yang kuning pendapatan, yang biru pengeluaran. Segitu jaraknya dari tahun ke tahun. Oke lah kalau ini COVID, bencana. Kalau ini bencananya apaan? Contoh APBN 2022, APBN dan realisasinya. Kalau ada pun pembangunan nih harusnya masuk ke pos belanja modal yang 199 triliun. Tapi lihat nih defisitnya. 840 triliun udah direncanain dari awal, termasuk pembiayaannya. Artinya apa? Dari awal udah direncanain utang. Dari tahun ke tahun pola APBN selalu begini. Ini bukan tahun 45 yang habis merdeka, ataupun zaman pembangunan yang dimana semuanya dimulai dari nol, ataupun negara ini habis kena bencana, disaster. Bukan. Ini adalah bencana yang dibuat-buat, dimana rugi dan hutang direncanakan dari awal. Nih, postur rancangan APBN 2026 yang bikin siapa? Kementerian Keuangan alias Sri Mulyani. Rancangan pendapatannya berapa? 3.147 triliun. Lihat rencana belanjanya berapa? 3.700 triliun. Mereka udah rencanakan rugi tahun depan 600 triliun. Mana nih mertua yang suka julid sama mantu? Lebih boros mana? Mantu kalian apa Menteri Keuangan ini? Sri Mulyani yang bikin anggaran, DPR yang menyetujui. Bagus kerja sama kalian. Turun kalian. Ayo rakyat ke jalan kita. Tanggal 25 Agustus kita ke gedung DPR. Bubarkan DPR, turunkan Sri Mulyani. Bubarkan DPR dan MPR dan turunkan Sri Mulyani. Izin deh. Boleh kan? Emak-emak juga ikutan. Emak-emak juga gemes banget deh. Emak-emak juga kesel banget deh. Udah sebel banget lihat para tikus got di negara ini. Lihat kelakuannya si kuya-kuya itu. Gemes banget, Mak. Sumpah. Ayo dihimbau buat seluruh emak-emak dari Sabang sampai Merauke kalau pengen hidup lebih baik lagi buat anak cucu kita nanti ke depannya. Turun semuanya, turun. Bangsa ini harus diselamatkan dari para tikus got. Ayo kita ikutin leader-leader kita, para mahasiswa yang mau menyelamatkan negara ini. Semangat untuk kita semua. Ayo deh, mak juga pengen ikutan. Udah gemes banget. Ayo seluruh rakyat Indonesia kita bersatu, mengambil voting, bersuara untuk menyatakan bahwa DPR ini harus dibubarkan di Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka tidak berguna. Mereka itu mafia-mafia yang menghisap darah rakyat Indonesia. Ya kan? Mereka tidak berguna di Indonesia ini. DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi DPR berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat yang menghabiskan uang negara, rakyat yang memiskinkan rakyat. Jadi mereka tidak ada guna di Indonesia ini. Jadi bagi kita seluruh Indonesia harus kompak untuk membubarkan DPR ini. Satu lagi perlu saya kasih tahu. Sebenarnya ada sebagian DPR ini bukan karena prestasi mereka duduk di sana, bukan karena suara pilihan rakyat, tapi karena mereka ada uang. Ya kan? Jadi ketika mereka duduk menjadi anggota DPR, mereka menjadi rakus uang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Kinerjanya berubah menjadi beruang. Bukan membela rakyat. Salam sehat, cinta NKRI. Saya tidak mengerti ya seberapa marahnya rakyat kepada lembaga DPR sampai-sampai di media sosial itu ya dibuat meme gedung DPR dibom ya, bahkan rame-rame meminta Presiden Prabowo untuk membubarkan lembaga DPR. Saya tidak tahu ya kemarahan yang
begitu ekspresif dari rakyat kepada DPR ya. Ini sebetulnya sebuah gambaran bahwa satu sisi rakyat kita merasa DPR tidak bekerja secara sungguh-sungguh untuk membela kepentingan rakyat. Di sisi yang lain, sebagai sebuah negara memang DPR diperlukan keberadaannya untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah sebagaimana fungsinya, fungsi pengawasan ya, fungsi check and balance. Tetapi memang faktanya DPR kita tidak melakukan pengawasan, tapi melakukan penguatan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Apa kabar tulang punggung negara, sehat? Dompetnya? Enggak? Sama? Negara sengaja apa enggak sih bikin warganya stres? Dikasih berita demek mulu saban hari. Ini pejabat nggak bisa lihat harta rakyat barang dikit apa? Semua mau diduitin. Lapangan padel mau dipajekin. Jualan online dipajekin. Amplop hajatan dipajekin. Medsos dipajek. Pokoknya mah di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Ini lama-lama kita napas saya dipajak nih. Pokoknya mereka mah sangat kreatif kalau soal majak-memajak. Ada aja idenya. Dikit-dikit dipajak, dikit-dikit disita. Tanah nganggur 2 tahun belum diurus balik nama, disita. Aset warisan almarhum bapak emak kita kalau kagak ditempatin, kagak diurus, disita. Udah mah beli rumah mahal, warisan ortu diembat juga. Harta rakyat nganggur dikit disita. Tapi giliran rakyatnya nganggur bertahun-tahun, kagak dipeduliin. Rekening 3 bulan nganggur juga sama, dibekuin. Alasannya ngelindungin sistem keuangan nasional dari pencucian uang sama judol, ya ilah pak. Masa nggak bisa bedain sih mana transaksi emak-emak dagang daster sama dimsum sama transaksi judol miliaran ah? Masa nggak bisa bedain duit recehan sisa bansos sama duit hasil jaringan atau kartel ah? Kan ada Satgas anti pencucian uang ya nggak pak? Punya sistem deteksi pencucian, ada tim intelijen juga. Tapi kenapa identifikasi transaksi ilegal aja pakainya asas curiga? Sekelas negara asas curiga. Yaelah pak, rekening kita isinya cuma gaji UMR, duit simpenan nikah, tabungan pendidikan anak, apalagi duit hasil jual motor, sama dana darurat yang nggak seberapa buat kalau ada sakit-sakit atau mendadak bayar apa. Fokus aja no lurusin rekening gendutnya koruptor sama mafia judol, berani nggak? Sekarang mah menabung bukan lagi pangkal kaya, tapi pangkal diblokir. Gak ada sidang, gak ada pengadilan, tahu-tahu dibekuin, diblokir sepihak, gak ada peringatan. Capek-capek hidup bener diperlakuin semena-mena. Nih rahangnya minta dibelokin biar pindah ke Baghdad apa gimana? Yang money laundry siapa, yang diribetin siapa? Mana habis diramein kebijakannya yang gak bijak itu gak lama dibatalin. Ketar-ketir takut pada narik duitnya kali rame-rame. Main-main banget sama kebijakan. Cek ombak mulu lu BMKG lu. Yang gak ngerugiin negara diblokir, yang jelas-jelas ngerugiin dibiarin. Dasar lu, kok bukan warteg. Katanya ini negara kaya, ditanam apa aja tumbuh subur, segala ada. Rakyatnya mau kudunya pada kaya-kaya. Tapi lihat noh, pada kaya kagak, kaya raya kagak, kayak orang stres Angka kemiskinan katanya menurun, kesejahteraan kita katanya meningkat. Masa sih? Ternyata menurun bukan karena rakyatnya betulan jadi sejahtera guys, tapi karena garis kemiskinannya yang dinaikin angkanya. Dari segini jadi segini, dinaikin 13.000. Jadi lu baru disebut kismin kalau pengeluaran lu sehari 20.000. Artinya kalau lu pada masih 25.000 pengeluarannya, lu belum kere. Yaelah pak, 25.000 bagi 3 kali makan dapat apa? Pagi energen, siang oki jelly drink, malamnya promah ha? Nasi telur aja di warteg udah ceban pak. Kalau 8.000 sekali makan mah nasi sama kuah sop doang. Mana gizinya? Lagian emang hidup cuma makan doang ah? Kebutuhan lain-lain gimana? Bu Sri Mulyani kalau disuruh ngatur duit 25.000 sehari mesti cukup juga keder. Makanya kalau yang 25.000 yang makannya nggak bergizi aja masih belum disebut miskin, gimana di bawah itu? Sakaratul maut. Di mana-mana kalau rakyatnya kismin, pemerintahnya ngebut pak bikin solusi, lapangan kerja kek, subsidi kek, jaminan sosial kek, pelatihan usaha kek. Ini mah bukan diatasin masalahnya, malah diakalin scoringnya.
Tapi tenang aja Pak, insya Allah kita orang Indonesia mah akan selalu sabar Pak. Akan selalu terus bisa sabar bacain berita dari kelakuan antum-antum sekalian Pak. Meskipun sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah, azab mereka yang zolim ya Allah. Ya, seandainya seluruh masyarakat Indonesia, seandainya ya, kalau ada gerakan yang mau membubarkan DPR, seberapa banyak orang yang mendukung akan membubarkan DPR? Seluruh rakyat Indonesia apakah serentak ikut andil dalam barisan ini? Seandainya kita mau membubarkan DPR dari Indonesia. Sebab DPR ini sudah melampau sekali ya. Ya dikatakan melampau ini dari dulu. Nah, sebagai masyarakat Indonesia kita siap nggak bersatu? Saya pribadi saya siap akan turun ke lapangan juga ikut dalam barisan ini. Kalau seandainya ada seluruh gerakan membubarkan DPR, pemuda, masyarakat, seluruh rakyat Indonesia bersatu. Siap nggak Anda? Saya tantang Anda. Seandainya ada rujukan kita untuk membubarkan DPR, ayo kita serentak. Kita berdiri di barisan belakang. Berani nggak kalian sebagai rakyat Indonesia? Jangan cuma keluar-keluar saja. Kalau saya siap. Tugas daripada DPR RI itu adalah 3. Yang pertama legislasi, yang kedua budgeting, yang kedua hak controlling. Lah saya melihat selama ini bahwa hak controlling DPR RI itu jarang digunakan. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Karena apa? Selama rezim Jokowi memimpin 10 tahun ini ya, saya melihatnya korupsi di Indonesia itu jumlahnya kurang lebih sudah mencapai puluhan ribu triliun. Bayangkan puluhan ribu triliun. Dan adanya pengrusakan hukum secara brutal, sistematis, masif, dan terstruktur. Bayangkan ini. Seharusnya DPR RI ini berperan menggunakan hak controllingnya. Ini sudah terjadi pemiskinan yang terstruktur pada era pemerintahan Jokowi ini dengan adanya korupsi secara brutal tadi. Ini tidak bisa dibiarkan. Tapi saya melihatnya ya, DPR RI dalam kasus perusakan hukum secara brutal, terang benderang di depan mata. Kasus terpidana Sylvester Mapustina itu misal, selama 6 tahun tidak dieksekusi, bahkan keluyuran. Kemudian diangkat menjadi komisaris independen PT ID Food. Bayangkan ini harus diureh. Ya, saya berharap DPR RI menggunakan hak angket atau hak interpelasinya. Ya, jangan bisu, jangan buta, dan nuli. Ini berbahaya. Kalau seperti ini, DPR RI itu sudah patut untuk dibubarkan. Karena apa? DPR RI ikut andil dalam pembodohan ya, dan pemiskinan secara TSM. Karena apa? Ya, dengan ada korupsi yang mencapai puluhan ribu triliun di era Jokowi ini, ya DPR RI ikut andil. Ya. Ini tidak bisa didiamkan. Jadi ingat kasus Bupati Pati yang di demo besar-besaran. Ini nanti kalau terjadi ini seperti ini terus, rakyat kemarahannya sudah pada puncak di ubun-ubun. Tidak bisa didiamkan. Saya minta dengan hormat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini, DPR RI menggunakan hak angketnya atau hak interpelasi. Juga dalam kasus-kasus perusakan hukum yang disengaja ya, oleh aparat yang sedang berkuasa, ini segera diungkap. Komisi 3 bagaimana? Halo Komisi 3. Jadi banyak sekali ya. Ini otomatis dalam pembiaran ini akan mendegradasi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Prabowo, padahal itu dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Ini ada indikasi itu, semua menyalahkan Bapak Prabowo. Dan saya berharap Pak Prabowo juga tegas, putus kaki-kaki Jokowi di kabinet Anda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah ya, upload video ekspresi Mas Gibran pas anggota DPR RI lagi joget itu langkah yang jenius aja. Siapapun yang mengupload itu layak mendapatkan insentif. Lu lihat captionnya, tidak ada senyuman terpancar dari raut muka Gibran Raka Buming Raka ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri anggota DPR RI asyik berjoget. Penggiringan opininya juga luar biasa cowok, sumpah. Apakah prediksi saya benar? Prabowo hanya akan menjabat selama 2 tahun karena dilengsarkan oleh rakyat dan Gibran akan menggantikan posisi
Prabowo sebagai presiden. Lalu Gibran akan menciptakan undang-undangnya di luar nalar manusia untuk membasmi para koruptor. Lalu mata uang rupiah akan melonjak drastis dan semakin menguat. Ekonomi Indonesia naik drastis. I don't know tuh, 1700 yang like anjir. Ini kayak mimpi pas demam anjing. Gue melihat media sosial itu banyak berita judulnya "Tidak ada senyuman di raut wajah Wakil Presiden Gibran ketika melihat sendiri dengan mata kepalanya anggota DPR RI asik berjoget. Diamnya itu sangat mewakili perasaan masyarakat." Weh, keren gak tuh? Ya gue pikir ini maksudnya apa ya? Maksudnya alter egonya udah mulai keluar gitu ya. Padahal kita semua tahu Gibran itu adalah produk nepotis dari MK90. Itu jauh lebih menghina akal sehat negara ini. Apalagi dengan logika seperti ini ya terbantahkan, karena mayoritas DPR adalah pendukung Prabowo Gibran di 2024 yang memang sudah diawali dengan joget-joget. Jadi nggak ada yang wah di situ. Justru kita menduga ada framing yang bermain. Dan gue lihat di kolom komentar mulai memainkan narasi Gibran 2029, postingan yang sangat terorkestrasi, apalagi di TikTok dan Threads itu rame. Nggak tahu ya gue di Facebook rame atau enggak. Jadi ini pesan penting buat para ternak, jangan halu. Gibran itu tidak bisa menghapus DPR, tetapi DPR bisa menghapus Gibran. Itu bedanya, Pak. Dan pesan juga nih buat Pak Prabowo untuk lebih berhati-hati. Gua kira beliau mengamati semua gerak-gerik ini, pastinya masih diam dan menunggu momentum bahwa memang ada kanker di dalam kabinet yang harus segera dicabut dari akar-akarnya. Gua mulai melihat tekanan publik itu sudah agak lumayan, yang memang diawali dari kejadian di Pati, bendera Jolly Rogers. Jangan sampai dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu yang ujungnya salah sasaran.